Kathiram sama lago. Baiklah. Ayat berapa Yunusnya? Ayat 92. Oke, diulang lagi. Dari wa inna kathiram, Ustazah. Yes. Ya, Wa inna kathiram minan ulang. nasi. Rom, rom. Wa inna kathiram minan Kurang O. nasi. Ro, ro, ro. Wa inna kathiram minan nasi an ayatina laghafilun. La ayati. Ti. Ulangi lagi. Wa inna kathiram minan nasi an ayatina laghafilun. Oke, cukup tunjuk temannya. Silakan Kak Zakiah. Kak Zakia, silakan. Afwan Ustaz, ada lagi halangan. Berikut, kamu tunjuk teman lain-lain, Zakia. Kak Farha, Kak Farha. Kak Farha memungkinkan baca atau enggak? Saya sebenarnya kalau mungkin baca itu nggak bisa panjang nafasnya Ustazah. Pertanyaannya memungkinkan baca apa enggak? Tidak Ustazah. Ya udah, kamu sebagai nanti Ya'rof. Tunjuk temannya, Farha. Tunjuk Kak, Kak Rahmi. Silahkan, kok tunjuk? Silahkan, Silahkan Kak Rahmi. Kak Rahmi. Kenapa dia enggak open mic, open cam? Sedang mengkondisikan anak. Oke. Tunjuk yang lain, Farha. Silahkan Kak Alwiana. Kak Alwiana. Teman-teman belajar peka ya. Entah peka dengan kesalahan temennya, peka dengan kesalahan sendiri, peka dengan lingkungan sekitar. Jangan nunjuk orang yang off cam. Belajar sambil membaca chat. Siapa tahu ada info penting di chat. Jadi jangan cuma fokus sama diri sendiri doang. Ya, silakan Bu Ana. ولقد بوأنا Sebentar, بني sebentar. Kak Final tadi nadanya semana? Laghafilun. Begitu. Walaqad bawwa segitu. Kak Bu Ana. Walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum minat thayyibat. Tinggiin sedikit. ولقد Jangan بوأنا wala kodok. بني Wala kodok. Wala koda. ولقد Lebih ringan. ولقد Zakia dan Farha persiapkan teori secara matang. Nggak ada alasan aku baru masuk. Nggak ada. Siapin semaksimal yang kamu bisa. Silakan diulang, Bu Ana. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات. Sudah pernah belajar naber? Sudah Ustazah.
Mabar ada nggak di ayat yang barusan dibaca? Ada Ustazah. Sudah dikasih Di belum? sudah sama coach kami sudah Ustazah. Sudah dikasih belum ke hurufnya? Belum Ustazah, belum. Kenapa udah belajar tapi kok nggak diamalin? Ulang. Bukan cuma dia. Wawu tasydid, bawwa'a, mubawwa'a, tayyi, 3 tempat itu. Ulangi. Walaqad bawwa Walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum minat thayyibat. Mana hamzdid ta-nya yang di belakang? Dikasih nggak? Tidak Ustazah. Kasih dong. Coba Bu Ana bilang ro. Oh, Jangan terlalu banyak getaran. Jangan warozaqor. Jangan kayak gitu. Waro, ro, tebal, dibatasi Ro. getarannya. Bedanya Ro. bedanya R Indonesia dengan R Arab, R hijaiyah, ro dengan ro itu kalau getaran pada R Indonesia tidak diatur. Tidak ada batasan getaran. Kalau roh hijaiyah, itu ada batasan getarannya. Nggak boleh berlebihan. Juga nggak boleh sampai nggak terdengar. Kayak hiwah, mahiwo. Nggak ada R-nya. Tapi juga nggak hirrohma. Itu bedanya R di hijaiyah dengan R di Indonesia. Diatur getarannya kalau di hijaiyah. Nah, tadi itu masih masih bunyi seperti R Indonesia. Waroza, kekencengan R-nya. Israilnya bagus tapi. Isro itu bagus. Waroza konanya yang ro-nya kelepasan getarannya. Coba diulang lagi. Walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin wa rasaq. Nah, itu bagus tuh ro-nya tuh. Coba Ibu bilang isro. Coba. Isra. Jangan ada bunyi isro, ada e-nya itu. Isro, isro, langsung disambut dengan R. Isro, Isra. jangan ise. Isra. 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 Jangan ada ise, jangan juga ada ero, ada ero. Isro, Isra. ada ero, jangan ero. Isra. Tapi kekencengan getarannya. Ulangi lagi. Walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum. Oke, bagus. Rohnya aman, isronya lebih baik. Mubawwa'a dan bawwa'na lebih baik. Terus, warazaqnahum. ورزقناهم من الطيبات. Warazaqnahum minat thayyibat. Turun. Rohnya yang benar. ورزقناهم Rohnya yang benar. ور ور ور
ورزقناه Waro, waro waro. waro Mm-mm. waro Jadi kayak orang waro cadel gitu. ورزقناهم من الطيبات Thayyibat. Turun. Kenapa naik terus nggak turun-turun? ورزقناهم من الطيبات Bat. Coba. bat Nah, kayak gitu. Seredah itu. Coba Bu Ana bilang za. za Waroza. waroza Kurang kencang. Za. za za Waroza. waroza Nah, harusnya gitu. Coba. ورزقناهم من الطيبات Naber. Ulangi. ورزقناهم من الطيبات Naber. Thayyibat. Ulang. طيبات ورزقناهم من الطيبات Oke, tunjuk temennya. Kak Ayu Ayo, Kak Ayu. Sesuaikan nadanya. Nada, da, 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 da. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم Oke. إن ربك يقضي بينهم ويوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون Bainahum yauma, bukan bainahum wa yauma. Nggak ada wa di situ. Ulang inna rabbaka. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون Oke, terus. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك Lanjut aja, fas'alil. فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Bagus. Satu kali putaran lagi. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله. Lanjutin, fatakuna. فتكون من الخاسرين. Oke, bagus. Siapin teorinya di putaran kedua. Tunjuk temennya. Kak Fuah, silahkan. Innalladzina Ladhi, the-nya yang tipis. Ladhi, jangan ladhi. Innalladzina Ketebalan itu. Ketebalan. The, the, ladhi. ladzi Harusnya gitu.
Coba lagi. Innalladzina Nah, ketebalan. Coba, mainkan hanya ujung lidah. Yang ini. The, the. Jangan main pangkal lidah. Kalau pangkal lidah, dia nanti tebal. Wa, wa, wa. Itu karena ada pangkal lidah bergerak di dalam. The, fokus ke sini aja. The. Belakang santai, yang bagian dalam santai. Very, very, very. Zazi. Itu kan bagian dalam nggak gerak-gerak kan? Very. Cuma fokus di sini. Tapi kalau very, very. Nah, itu pangkal lidah yang di dalam juga bergerak. Itu yang bikin tebal. Innalladzi. Ulangi. Innalladzina Nah, masih ketebalan. Ladzi. Coba. ladzi. Jangan terlalu berat-berat. Ladzi. Ladzi. Ladzina. Ladzina. Nah, memang harus diringanin aja. Dan ladzi. Tebal itu dia nanti. Innalladzina. Masih ketebalan. Ladzi. Innalladzina. Iya, jadi lemesin, lemesin. Innalladzina. Belum. Innalladzina. Makin-makin itu. Innalladzi. Iya, Innalladzi. harusnya. Harusnya, ulang. Innalladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Ya, bagus. Kayak gitu. Terus. Walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yara'ul azabal alim. Ya, ro'ul. Emang ada hamzahnya? Yarawul ya. Ya, ro'ul. Walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim. Ulang lagi sekali dengan ta yang lebih stabil. Tadi tuh sebagian cukup hamsnya, sebagian kekurangan. Semuanya ada hamsnya, tapi kayak nggak adil untuk si ukurannya. Walau Walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul Panjang apa? azab. Hatta yarawul. Walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim. Terus. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة Ulang. Salah huruf itu. Kok hayah? Wakaf Ustazah maksudnya. Iya, tapi hayah. Itu juga kayaknya nggak bagus. Stop di situ. Hayati dunia. Kehidupan apa? Harusnya di dunia Ustazah. Iya. Kehidupan dunia. Jangan kehidupan nanggung.
Ulang lagi. Lamma. لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. Kepanjangan itu. Dunia. Sedikit aja. Kalau wakaf bukannya jadi mat arid ya Ustazah. Mad arid itu cirinya apa sih? Mat tabi'i yang ada di akhir kata. Mad tabi'i bertemu wakof atau bertemu apa baru wakof? Yang saya pahami Ustazah, mat tabi'i yang berada di akhir kata atau diwakafkan. Salah pemahamannya. Mari kita luruskan dulu sebelum kita lanjut. Astagfirullah. Jadi guys, mad. Sinyal. Ntar dulu ya. Sebentar guys, pulpennya agak kelihatan ya. Mad. Kak Fuah diam dulu. Mad artinya panjang. Terbagi menjadi dua. Pokok atau dasar dan cabang. Pokok atau dasar ini panjangnya dua. Kalau cabang ini macam-macam. Ada yang dua, ada yang empat, ada yang enam, ada yang empat atau lima atau enam. Ya, diperhatikan dulu, jangan sambil nulis. Perhatikan dulu. Kalau kita bicara pokok atau dasar, aduh Rahmi, kenapa kamu mencoret? Bentar. Kalau mau mengecilkan, hati-hati ya, karena jadinya coret. Pada saat kita bicara mad yang dasar atau utama, atau asal, itu disebut namanya tobi'i, asli, atau tobi'i, atau zati, atau sighah. Itu namanya beda-beda tapi maksudnya sama, yang panjangnya dua harokat. Oke? Cirinya apa? Fathah bertemu dengan alif, atau kita tulis fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya sukun, dhammah bertemu dengan waw sukun. Ini ciri mad tabi'i. Atau fathah tegak, kasroh tegak, dhammah terbalik. Selama dia panjangnya dua harokat, dia adalah mad tabi'i. Boleh sebut dengan nama lainnya, mad asli, mad dzati, mad sighah. Tolong budayakan untuk mengganti nama dengan dua nama terakhir ini. Karena ini jarang sekali disebutkan. Makanya banyak orang yang nggak tahu itu. Tugas kita sebagai pengajar adalah sosialisasi. Sesering mungkin. Sampai akhirnya orang teredukasi dengan dua nama ini. Oke? Kemudian, ketika kita bicara soal cabang atau macam-macam,
Nama lainnya disebut far'i. Far'i itu artinya cabang. Bukan ada nama mad far'i, bukan. Cabang-cabang mad gitu maksudnya. Gitu ya. Pokok dan cabang, utama dan ya apa eh apa sih namanya? Cabang ya kan? Kayak kantor cabang, kantor pusat. Ini pusat nih. Pusat mad itu adalah 2 harokat. Di mana-mana mad itu asalnya ya 2. Nanti pada huruf apa mad itu dan setelah mad dia bertemu huruf apa, itu yang bikin dia namanya jadi bukan tobi'i lagi. Semua mad itu asalnya tobi'i. Gitu. Ya. Gimana sih maksudnya kalau dia pada huruf apa atau dia ketemu apa jadi berubah namanya? Misalnya, ma, ini tobi'i kan? Kalau kita runut ke sini kan dia masuk kategori ini. Fathah bertemu alif. Ma, iya kan? Tapi kalau kita tambah ma anzala, apakah dia tetap panjangnya 2? Tidak. Panjangnya menjadi 4 atau 5 dalam sebagian teori lain. Bahkan bisa 6 di imam yang lain. Gara-gara apa? Gara-gara tobi'i ketemu hamzah. Tobi'i ketemu hamzah. Ini yang disebut awalnya kan tobi'i. Iya, awalnya tobi'i. Ketemu siapa? Namanya jadi nggak tobi'i lagi. Ini namanya mad jaiz munfasil. Sering kan dengar nama itu? Sering. Nah, penjelasannya adalah si mad tobi'i ketemu siapa? Itu kalau mad jaiz. Sekarang kalau ma ketemu lam, mali misalnya. Wakof. Statusnya jadi berubah bunyinya menjadi mal. Iya kan? Karena ada wakof. Gara-gara wakof, huruf terakhir disukunin. Benar? Karena huruf terakhir disukunin, makanya disebut lis sukun. Secara pikiran pendek aja. Maksudnya gimana sih? Arid, ini kan nama panjangnya mad arid. Arid itu datang. Maksudnya apa? Sukun itu didatengin. Awalnya nggak ada dia. Habis itu diundanglah datang tuh si sukun. Gara-gara apa? Gara-gara ada tanda wakof. Kalau nggak ada tanda wakof, nggak ada itu arid. Kalau nggak ada tanda wakof, dia jadinya apa? Ya tobi'i murni lah. Kan dibacanya mali. Tetap berlaku 2 harokat. Kalau dia mad tobi'i bertemu huruf yang sukun atau disukunkan karena wakof, baru itu disebut mad arid lissukun. Jadi keterangannya tobi'i bertemu huruf mati atau dimatikan gara-gara stop. Stop itu bisa jadi karena tanda wakof ada di sana atau napas kita berhenti. Ya udah kita stop, matiinlah huruf terakhir.
Itu baru disebut mad arid lisukun. Sekarang, hayatid dunya. Hayatid dunya kita lihat dengan seksama. Huruf terakhir yang dibaca adalah panjang 2 harokat. Ya, ini masuk dalam tobi'i murni, fathah bertemu alif. Kecuali ada satu huruf lagi di setelah alif ini. Nanti dia menjadi seperti contoh mal. Ya, kalau dunia doang berarti itu baru ma. Nggak ada huruf yang mati setelahnya. Jelas sampai sini? Mas Ustazah. Jangan lagi sampai mad tobi'i di akhir. Akhir doang. Tobi'i ketemu siapa? Ya. Oke. Sekarang mau di screenshot silahkan. Sudah Ustazah. Dari tadi aku ngomong gak kedengeran. Jadi, Kafua baca ulang dengan dunianya cuma 2. Kalau arid lisukun boleh 2, boleh 4, boleh 6. Terima kasih Ustazah. Lamma amanu. Ustazah maaf nadanya bagaimana ya? لما لما آمنوا كشفنا عنهم لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. Oke, bagus. Terus. في الحياة Hah? الدنيا Kenapa dari fil hayatid dunya? Coba, Kafua kan ini nanti aku bawa-bawa apa masa lalu lagi. Jurusan bahasa Arab kan. Tolong, tolong, tolong. Yang benar mulainya. Masa dari fil hayatid dunya? dari wa matta'nahum langsung saja. Iya, itu lebih baik. Wa matta'nahum ila hin. Hmm. وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. Wa matta'nahum ila hin. Hmm. Terus. Walau sya'a rabb Walau sya'a rabbuka la'amana man. Tunjuk dulu deh teman berikutnya, Kak. Supaya dapat bagian dulu untuk putaran pertama. Ya, Ustazah. Yang belum Kak Rahmi. Kak Rahmi lagi bisa baca nggak? Bisa Ustazah. Kamu masuk jam berapa tadi? Kayaknya aku dengar kamu ada izin deh. Saya dari awal masuk Ustazah, cuma izin oke. Oh, oke. Aku pikir nggak bisa masuk. Lanjut, lanjut. Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi jami'a. Mm-mm.
أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين Oke. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله Mhm. ويجعل الرجس على Ulang, ulang. الذين Suara لا kamu putus, يعقلون ulang. Suara kamu putus-putus. Aku nggak bisa dengar dengan baik. ويجعل الرجس على Kol-kolahmu udah الذين pernah aku لا tegur belum? belum Ustazah. Hmm. Kol-kolah kubro dan sugro itu mengalir tanpa ditahan. Jadi jangan baca tuh suka stop-stop gitu loh. Stop-stop maksudnya gimana sih? Jangan dibuat seperti ada kesan huruf hamzah. Misalnya nih, rijsa, rij, itu ada hamzah loh. Rijsa, yaja'a, ngalir aja, nggak usah. Yaj'alur rijsa al. Janganlah kayak gitu. Yang kayak gitu tuh harusnya di tu minah. Itu ada hamzah, benar itu. Harusnya. Jangan dibuat-buat, nggak ada jadi ada. Itu namanya tawallud. Beranak. Nggak ada awalnya kok jadi ada. Itu ya. Baik Ustazah. Jangan membuat huruf itu beranak pinak. Waj'alu. ويجعل الرجس على لا يعقلون Oke, kamu coba tutup kamera. Lanjutin satu ayat lagi. Kuliu. قل انظروا ماذا في السماء والأرض Kok suaramu putus-putus di tempatku ya? Di tempat teman-teman juga nggak? Putus-putus juga. Kamu jauhan dikit dari dari handphone maksud aku. Lanjutin. Wa ma tughnil ayat. وما تغني الآيات والنذور عن Mana قوم ada zunya panjang? Jauhin lagi handphonenya. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون Oke, cukup. Segitu dulu. Tunjuk temennya untuk putaran kedua. Yang belum baca tadi. Silahkan Kak Zakia. Kak Zakia. Coba Kak Zakia jelaskan apa saja teori yang kamu ketahui di kalimat wa yaj'alu. Sorry. Iya, wa yaj'alu dulu deh. Ayat 100 wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yu'minu la ya'qilun. Aku cuma tanya di kata wa yaj'alu. Apa teori yang kamu bisa jelaskan dari 5 huruf itu? Saya tahunya yang qalqalah sughra, Ustazah. Jelasinnya yang benar dong, jangan jawab kayak gitu. Yaj, qalqalah sughra, ciri-cirinya jim berharokat sukun. Kamu Cara belum dapat bacanya pelajarannya, Kak? dipantulkan. Belum diajarkan cara presentasi kol-kolah sama coachnya? Belum untuk qalqalah, Ustazah. Kira-kira kol-kolah itu huruf jimnya ada di mana? Huruf kol-kolahnya ada di mana?
Letaknya. Ada di tengah Ustazah. Tengah apa? Tengah kalimat. Artinya ada huruf Tengah. kiri dan kanan kan? Iya Ustazah. Iya. Yaja'a. Baca, jangan yaja doang. Itu kamu stop di huruf kolkolahnya. Nggak jadi itu kolkolah sugro. Baik Ustazah. Saya ulangi. Yaja'a. Qalqalah sughra. Ciri-cirinya Pada apa? terdapat huruf. Kolkolah sugro tuh pada apa? Saya ulangi. Aku tanya, Yaja'a. jawab dulu, jawab dulu. Pada ain Ustazah. Hah? Bagaimana cerita kamu kolkolah di ain? Oh, qalqalah di jim Ustazah. Qalqalah Ngomong pada jim. kayak gitu. Kolkolah sugro pada apa? Jangan judul doang terus ditinggalin. Ulang. Saya ulangi. Yaja'a. Qalqalah sughra pada jim. Ciri-cirinya Nggak usah ciri-ciri. terdapat. Cirinya Saya ulangi. Yaja'a. Qalqalah sughra pada jim. Cirinya terdapat huruf jim berharokat sukun. di Cara bacanya antara huruf nih. Kolkolah sugro pada jim. Cirinya huruf kolkolah berada di antara dua huruf yang terbaca. Huruf kolkolah berada di antara dua huruf yang terbaca. Ngomong itu napas. Kamu ngomong bukan untuk kamu. Kamu ngomong untuk orang lain bisa paham. Gak semua orang itu bisa paham omongan yang cepat. Apalagi mereka dengerin sambil nyatet. Lihatlah orang-orang ini. Jangan asik sendiri. Kenapa aku bisa ngomong cepat sesekali, tapi lebih banyak lambat kan? Karena aku tahu kamu lagi berjuang ngingat sedikit demi sedikit. Jadi jangan cuma mikirin, yang penting aku lancar ngomongnya. Enggak. Harus pikirin juga, orang paham nggak aku ngomong. Ingat, statusmu bukan murid di sini, tapi guru yang lagi ditatar. Posisikan diri kamu sebagai guru yang lagi belajar mengajar. Jadi jangan fokus ke aku bisa, tapi gimana caranya aku ngomong orang bisa paham. Lambatkan cara kamu berbicara. Ulangi. saya ulangi. Yaja'a. Qalqalah sughra pada jim. Cirinya huruf qalqalah berada di antara huruf yang terbaca. Dua huruf yang terbaca. Ulangi. Saya ulangi. Yaja'a. Qalqalah sughra pada jim. Cirinya huruf qalqalah berada di antara dua huruf yang terbaca. Oke. Cara bacanya, huruf jim yang sukun dipantulkan. Oke. Betul penjelasannya, tapi belum sesuai dengan standar. Standarnya gimana? Yaja'al. Qalqalah sughra pada jim. Nadanya ya. Qalqalah sughra pada jim. Cirinya jim sukun berada di antara dua huruf yang terbaca.
Dan pantulannya kecil. Ulangi ya. Yaja'. Qalqalah sughra pada jim. Cirinya jim sukun berada di antara dua huruf yang terbaca. Boleh bilang jim sukun, boleh juga bilang huruf qalqalah berada di antara dua huruf terbaca. Dan pantulannya kecil. Ustazah, maaf, perlu ada kata mengalirnya tidak? Perlu. Pantulannya kecil dan langsung dialirkan. Langsung ya. Jadi, yaja'. Kenapa harus ada kata langsung? Mengalir boleh, langsung dialirkan boleh, langsung mengalir boleh. Kenapa? Karena ada qalqalah yang nggak langsung mengalir. Contohnya apa? Watawasau bil haqqi kita wakafkan. Bunyinya akan watawasau bil haqq. Itu kan nggak langsung mengalir. Kalau langsung mengalir itu haqqo. Nah, itu langsung ngalir. Kalau dia tidak bertasydid. Tapi kalau bertasydid, bunyi qalqalahnya jadi tidak langsung mengalir. Itu alasan kenapa kita harus pakai kata langsung dialirkan atau langsung mengalir. Tapi kalau mau bilang bunyi qalqalahnya mengalir dan kecil, itu juga boleh. Nggak apa-apa. Gunakan bahasa sesimpel mungkin, tapi juga harus detail. Nggak, ya udah sih ribet banget, harus ada kata dan, harus ada kata sedangkan. Emang ribet standar kita. Tapi itu detail, bukan bertele-tele loh ya. Beda antara bertele-tele sama detail. Kita lumayan to the point sebenarnya. Tapi to the point yang tertanggung jawab. Nah, yang tertanggung jawab ini tidak sesuai dengan budaya kita di luar. Yang pokoknya, pokoknya, kan gitu, biasa gitu. Pokoknya ini ditahan. Kebanyakan pokoknya, akhirnya produksi katanya miskin. Belajarlah memproduksi kata dengan cukup jelas. Itu. Walaupun ya kita semua udah tahu lah hidup ambiguna kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi kan harus dibuat teratur gitu loh. Obrolannya tuh terarah. Sesuai kriteria lah. Jadi orang tuh kalau bisa dengerin kita ngomong gak perlu tanya lagi. Ini maksudnya apa? Karena memang udah jelas kita ngomongnya. Gitu ya. Terseok-seok nggak? Harus. Kalau kamu nggak terseok-seok, tandanya kamu nggak belajar. Nggak ada orang yang langsung lancar masuk komunitas ini. Terseok-seok, keringetan, tiba-tiba batuk, keselek air ludah sendiri lah, kekeringan lah, macem-macem. Kamu lagi di ospek, soalnya menjadi guru itu harus lebih keras belajarnya daripada hanya menjadi murid. Ingat itu ya. Jadi guru tuh harus lebih keras belajarnya, harus lebih serius lagi belajarnya. Jadi murid tuh gampang, nerima aja. Jadi penyampai ini yang harus belajar lagi. Terus, sampai mana tadi? Ya ja'a, udah ya. Allahu Akbar. Oke, tiba-tiba, aku mau ngomong, aku tiba-tiba pusing, tadiku jadi kenceng ngomong tiba-tibanya kayak lagi presentasi tajwid. Jadi sekarang kita masuk ke teman berikutnya. Coba presentasikan, tunjuk teman dulu, Zakia. Yang belum baca ya Ustazah? Iya, 2 orang doang kan? Tadi Kamu sama 1 orang Kak, doang kan yang nggak belum ada. baca? Sudah. Kak Farha sudah keluar, Ustazah. Oh, dia udah keluar. Ya udah, tunjuk lagi yang lain dah. Kak Ayu,
Ayo, silakan. Guys, aku nih ada janji sama orang. Nanti kalau orang itu udah nyampe dan misalnya sebelum jam 9, aku izin nanti teman-teman yang teruskan ya. Mudah-mudahan dia nyampenya jam 9 lewat supaya kita belajar dulu. Oke, silakan. Teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu sifat huruf, yaitu takrir. Artinya mengulang getaran. Terus, Huruf yang memiliki getaran yaitu huruf ro. Ada yang mengatakan 1 kali getaran dan ada juga yang mengatakan 2 kali getaran. Cara membunyikannya yang benar adalah ro, bukan ro. ulang lagi. Getarannya itu cara membunyikannya yang benar adalah ro, bukan ro. Getarannya itu seperti ada yang tertahan agar tidak berlebihan. Terlalu panjang keterangannya. Diringkas aja. Ini yang lurije saya. Iya. Iya nggak? Iya, Ayo. Ustazah. Saya baca materi yang saya dapat, Ustazah. Enggak, maksud aku kamu ngejelasin huruf yang mana? Di kata apa? Saya nggak lihat yang bacaan di Quran, cuman saya nyampaikan materi yang saya dapat, Ustazah. Maksud aku tuh nyampein materi yang ada di kosakatanya. Oh iya, iya, iya. Kebetulan ada si Ri, ro juga tuh di Rijesa. Coba jelasin ulang di ro. oh iya, iya, Ustazah. Kalau materi ro yang saya dapat itu baru yang takrir. Kalau yang saya tahu, ro itu ada 2 jenis, yang tafhim dan Tafkhim, pakai kho. tarqiq. Tafhim dan tarqiq. 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 Apa itu tafkhim Yang dan tarqiq? tafhim artinya tebal dan tarqiq artinya tipis. Kira-kira Rijesa ini tebal apa tipis? Tipis Kenapa? karena harokatnya kasroh. Coba dijelasin gini. Ro bersifat tarqiq atau muraqqaq atau muraqqaqah. Jadi ada 3 istilah. Tarqiq atau muraqqaq dengan qafnya sukun. Habis itu atau muraqqaqah dengan tak marbutah. Cirinya ro berbaris kasrah. Udah. Begitu cara ngejelasin ro-nya. Coba diulang. Ri bersifat Ri. tarqiq. Dengerin. Ri. Ri. Ro Ri. bersifat Ro bersifat tarqiq. Muraqqaq atau. Jangan sampai lupa atau. Ulang lagi. Ro bersifat tarqiq atau muraqqaq atau muraqqaqah. Cirinya ro berharokat kasroh. Cukup. Tunjuk temenmu. Kak finalis. Kak finalis, silakan. Kok aku pusing ya? Astagfirullahaladzim. Yuk, gas, gas, gas.
rijsa. Qol, Diulang. saya ulangi. Rijsa. Qalqalah sughra, cirinya huruf qalqalah terdapat pada jim. Saya ulangi. Rijsa. Qalqalah sughra pada huruf jim, cirinya huruf qalqalah berada di antara dua huruf yang terbaca dan pantulannya kecil dan langsung dialirkan. Iya, coba ulang sekali lagi yang lancar. Rijsa. Qalqalah sughra, cirinya pada huruf jim. Maaf, saya ulangi. Gugup, Ustazah. Napaslah dulu. Saya ulangi. Rijsa. Qalqalah sughra pada huruf jim, cirinya huruf qalqalah berada di antara dua huruf yang terbaca dan pantulannya kecil dan langsung dialirkan. Kok dannya banyak banget? Iya. Iya lagi. Ulang. Saya ulangi. Rijsa. Qalqalah sughra, cirinya huruf qalqalah berada di antara dua huruf yang terbaca. Pantulannya kecil dan langsung dialirkan. Ya, bagus. Terus, sekarang nih, lurri. Kita mundur sejenak. Lurri. Di situ ada al. Kira-kira bagaimana cara menjelaskan? Baik. Lurri. Idgham syamsi. Cirinya Pada apa idgham syamsi? idgham syamsi pada al. Bertemu dengan Cirinya kok nggak ada cirinya? Ciri dulu baru pakai bertemu. Tuh tiba-tiba aja bertemu. saya ulangi. Lurri. Idgham syamsi. Cirinya Pada apa? Cirinya pada huruf Bukan, idgham syamsi pada apa baru cirinya. Ya baik, Ustazah. Oh iya. Saya ulangi. Apa tadi? Lurri. Baik. Lurri. Idgham syamsi pada al. Cirinya al bertemu dengan tanda huruf. Hah? Maaf. Nggak ada Maksudnya mau maaf. huruf, Ustazah. Nggak ada maaf. Maksudnya ya. Lurri. Saya ulangi. Lurri. Idgham syamsi pada huruf al. Cirinya al bertemu dengan huruf bertasydid. Bunyinya Ada keterangan lanjutan. Bunyinya kenapa? Bunyinya al masuk ke huruf ro. Alnya masuk ke huruf ro. Alnya masuk ke huruf ro. Aku nanya. Benar, Iya. alnya masuk ke huruf ro. Iya, Ustazah. Kan Betul. idgham syamsi. Iya, masuk ke huruf ro. Dari al yang masuk atau dari lu yang masuk? Oh iya. Jawab. Oh iya. Dari lu, Ustazah. Makanya keterangan langsung masuk itu mending nggak usah karena bahaya. Oh iya, Ustazah. Baik. Sebenarnya bukan bahaya juga sih. Kalau nggak bisa dipertanggungjawabkan penjelasannya itu yang bahaya.
Tapi kalau misalnya sampai di al bertemu huruf bertasydid itu cukup. Iya, Ustazah. Makanya aku tadi, oh ada penjelasan tambahan, dengerin aja dulu. Siapa tahu oke ya kan? Rupa-rupanya. Oke juga sih setelah diperbaiki. Iya, Ustazah. Nah, ganti Baik. temennya. Lanjutin. Silahkan selanjutnya Kak Alwiana. Ayo, Kak Alwiana. Silahkan. Aku mau minta, lanjutin dulu aja. Dari lalla. Waj'alur rijsa 'alalla. Lalla. Ada apa dengan lalla? Lalla. Idgham syamsi pada al. Syamsi, syamsi. Nggak ada syamsi. Syamsi. Terus ya, betul Ustazah. Saya ulangi. Lalla. Idgham syamsi pada al. Cirinya? Cirinya terdapat huruf bertasydid setelah al. Tasydid. Jangan tasydid. Ntar lama-lama jadi Baik. masjid. Saya ulangi. Lalla. Idgham syamsi Ide pada pakai al. dal. Jangan idgham. Ide pakai d. Ide. Lalla. Idgham syamsi pada al. Jangan idgham. 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 Saya ulangi. Lalla. Idgham syamsi pada al. Cirinya terdapat huruf bertasydid setelah al. Coba lihat baik-baik. Betul nggak huruf tasydidnya setelah al? Yes. Benar nggak? Kok lama? Ya Ustazah. Ketemu nggak ayatnya? Ya Ustazah, yang lalla kan Ustazah? Iya, betul Lalla. nggak tasydid setelah al? Cocok, cocok, Cirinya cocok, terdapat cocok, huruf cocok atau enggak dengan lurri? Coba lihat. Struktur hurufnya sama nggak? Struktur kalau dibuat apa sih namanya? Rumus. Kalau dibuat rumus al bertemu tasydid cocok nggak dengan alalla itu? Atau al bertemu tasydid lebih cocok di lurri? Lihat baik-baik. Cepatlah berpikir tuh jangan lama-lama. Keburu orang pergi ke Cina kita masih nyari-nyari tiket. Cepetan. Ustazah, sama rumusnya Ustazah, lurri sama lalla. Yaelah. Coba kita lihat. Awas loh kalau aku buktikan. Kupulangkan ini nanti Bu Ana ke Makassar. Tempat tinggalnya di sana. Jadi tak jadi pulang, tinggal saja di situ. Dengarkan dan lihat. Simak ya. Ketika kita bicara soal idgham syamsi, cara mengucapnya yang benar ya, jangan syamsi. Satu shin, satu sin. Idgham ini artinya masuk atau lebur. Syamsi ini maksudnya asyamsiyah. Ya, sorry, salah. Asyamsiyah. Masuk pada kasus asyamsiyah gitu loh maksudnya. Sebenarnya kalau kita lihat arti ya syamsi ini artinya apa? Matahari. Ribet ngejelasinnya kalau masuk matahari. Enggak,
Jadi idgham masuk, syamsi maksudnya pada bab asyamsiyah gitu. Nah, idgham syamsi ini cirinya ada beberapa. Al bertemu tasydid. Lihatlah dulu, jangan sambil tulis. Dibilangin emang ya. Lihat dulu di sini. Al bertemu tasydid ini terbagi menjadi dua. Ada yang al-a-nya itu terbaca. Misalnya ad-duha. Ini kan a-nya harokat nih kan. Ad-duha. Ada yang a-nya tidak terbaca. Misalnya wad-duha. Wad-duha. Al-nya kosong dari harokat. Tapi ini rumusnya sama. Al bertemu huruf tasydid. Ini huruf bertasydid. Jelas sampai di dua contoh ini. Paham nggak nih? Coba lihat dulu. Paham ya? Zakia, paham nggak? Nah, sekarang kalau kita lihat alalladzina, kita ambil contoh. Ini al dengan tasydidnya pada lam. Lam yang di al itu. Alladzina, kan tulisannya begitu. Alladzina kan. Tasydidnya di lamnya. Bukan di huruf setelah al. Jadi kalau dilihat-lihat lagi, keterangan al bertemu huruf tasydid itu tidak tepat dengan alalladzina. Terus yang tepatnya gimana? Lam pada al bertasydid. Keterangannya berbeda. Apakah dia tidak termasuk idgham syamsi? Termasuk, cuma keterangannya jadi beda. Kalau ini al bertemu huruf bertasydid. Nah, kalau yang di bawah alalladzina, lam pada al bertasydid. Dua keterangan yang berbeda. Nanti di contohnya juga sama dengan yang di atas. Ada alladzi dengan a-nya terbaca. Ada juga yang alladzi dengan a-nya tidak terbaca. Misalnya walladzi. Sama kayak ad-duha dan wad-duha. Gitu guys. Kok aku ngerasa keliengan ya? Kenapa ya? Padahal aku makan banyak. Ya, gitu guys. Apa ada yang masih bingung? Kalau bingung silakan tanya dulu. Jangan hidup dalam kebingungan. Nggak enak. Ustazah, Silakan. berarti kalau ada idgham syamsi, kita lihat dulu ya letak tasydidnya di mana. Apapun hukum yang sedang kita perjelas, maksud aku apapun hukum yang sedang kita mau jelaskan, setelah ngomongin nama dan mau ngomongin ciri, lihat dulu biji mata tuh dibuka baru ngasih tahu cirinya. Jangan karena udah terbiasa ngomong, ini kayak udah hafal banget ini rumusnya nih, udah hafal banget, terus nggak lihat contoh karena bisa jadi contohnya beda. Sebelum ngomongin ciri, ya. Sebenarnya kalau ditarik-tarik sebelum ngomongin nama juga kan kita harus lihat ciri dulu kan. Ini apa nih? Pasti kita lihatnya, oh ciri dulu, baru kita ngasih nama. Cuma pas waktu penjelasan kan kita bilangnya nama dulu, baru ngasih tahu ciri kan.
gitu. Intinya mah pikir dulu, baru ngomong. Sebelum mikir, ya lihat dulu pakai biji mata yang lebar, baru diomongin pakai biji mulu, ya. Jadi lihat dari biji mata, diproses pakai biji otak, dan diomongin pakai biji mulut. Hah. Prosesnya yang jelas. Jangan tergesa-gesa. Atau Ustazah, gimana? sebelumnya itu kan pernah ada definisi yaitu cirinya terdapat huruf bertasydid setelah al. Berarti definisi itu salah ya, Ustazah? Bukan salah. Kalau lagi ada contohnya ya tepat lah. Kayak ad-duha itu kan definisi itu cocok. Terdapat Misal, huruf. Misalnya, misalnya luri terdapat huruf bertasydid setelah al. Berarti benar cirinya begitu, Ustazah. Misalnya ditulis begitu. benar. Jadi kalau untuk kayak gitu ada dua. Terdapat huruf tasydid setelah al atau al bertemu huruf tasydid. Itu kan sama. Cuma ada beda kata aja. Kafuah ketemu aku atau aku ketemu kafuah, sama tuh. Atau gini, kafuah di depan aku di belakang kafuah. Sama kan? Ya, aku di samping aku di samping kanan kafuah. Kafuah, aku di samping kanan kafuah, kafuah di samping kiri aku. Sama kan? Tuh, al bertemu huruf tasydid atau ada tasydid setelah al. Gitu maksudnya. Ini kita lagi kelas bahasa Indonesia ya, bukan kelas tasting. Ustazah, mohon maaf Ustazah. Nggak ada maaf lagi, nggak ada stoknya. Gimana dong? Ngomong-ngomong aja, nggak usah minta mulu. Nggak punya. Nah, gimana, Bu? Ustazah, al di sini yang mana Kak Ustazah maksudnya? Yang tadi lagi diomongin Nah, kafuah, iya yang Ustazah dengan ad-duha dan wad-duha. Yang tasydidnya setelah al. Coba lihat lagi contoh ad-duha dan wad-duha. Udah ketemu belum? Dah ya. Nih. Ad-duha dan wad-duha. Ini tasydidnya setelah al kan? Kita boleh ngomong ada tasydid setelah al. Ada huruf bertasydid, lebih jelasnya. Ada huruf bertasydid setelah al. Ini rumusnya. Ada huruf bertasydid setelah al. Jadi kita ngomong tuh dari belakang ke depan. Huruf tasydid setelah al. Atau mau dibalik. Al ketemu huruf bertasydid. Sama kayak aku bilang, Bu Ana jalan duluan. Atau kata lain, aku belakangan ya. Sama aja kan maksudnya. Bu Ana jalan di sebelah kanan. Bu Ana gandeng tangan. Sorry. Bu Ana gandeng aku di sebelah kanannya. Berarti tangan kanan aku yang digandeng apa tangan kiri aku? Tangan kiri. Ya kan? Jadi kayak kalimat terbalik gitu loh, tapi maksudnya sama. Paham ya?
Dah. Sekarang kita lanjut. Siapa lagi gilirannya nih? Tunjuk, tunjuk. Kak Fuah, Ustazah. Kafua, Oh, sudah. Sudah. Kafua bukannya udah ya? Tadi nanya ya. Iya, Ustazah. Sudah. Oh ya udah, Kafua dah. Ustazah, Ya gimana Kak Final sih? Gimana? eh, berarti alladzi al di sini tuh tasdidnya itu bukan tasdid yang palsu itu ya Ustazah? Bukan, Bukan ya. Jadi itu betul-betul tasdid ya Ustazah? betul. Kenapa tiba-tiba tanya palsu Karena dan kan saya tuh tadinya berpikirnya sama kayak ke Alwiana. hmm, Kalau itu em, al bertemu dengan huruf bertasdid. Jadi hmm, kalau misalnya itu tasdidnya itu tasdid palsu, eh, alnya di situ pemikiran saya itu al al yang double lamnya gitu. hmm. Gitu Oke. Ustaz. Yang lain paham nggak pertanyaannya? Pertanyaan Kak Final dipahami nggak oleh yang lain? Enggak. Coba Kak Final ulangi pakai bahasa bayi. Eh, Bagaimana bahasa bayi ya? Eh, Yang mudah dipahami. jadi Yang pemahaman saya. aku gitu. Bagaimana Ustazah? Pakai bahasa yang lebih ringan dipahami lah. Nggak usah speaking, nggak Hmm, apa-apa. Oke. Pemahaman saya itu tadinya sama seperti ke Alwiana. Kalau alnya itu bertemu huruf bertasdid Hmm. gitu. Kenapa begitu? Karena tadinya saya anggap Allah itu lanya sebenarnya dua, lam sukun bertemu dengan la apa ini fathah gitu. Begitu Ustazah, gimana ya jelasin? eh Gini, ya begitu maksudnya Ustazah. kalau bicara palsu sama asli, itu nanti beda lagi tuh. Palsu itu kan Hmm, lawannya asli ya. Bertolak belakang. Temen aku udah mau nyampe lagi. Bentar guys. Bentar ya. Aku balas dulu WA dia ya. Bentar. Sebentar. Aku mau bilang dulu, aku boleh selesaikan kelas dulu nggak? Jam 9. Nah, sekarang gini. Bicara soal palsu dan asli, aduh, siapa yang udah? Ayo, coret itu. Bicara soal palsu dan asli, teman-teman, palsu itu adalah harokat pada tasydid pada idgham. Kalau asli itu tidak ada proses idgham. Maksudnya gimana? Palsu tuh kayak gini nih. Ini asli. Inna hamzah kasroh nun tasydid fathah. Robbi ro fathah ba tasydid kasroh. Itu asli yang kita maksud. Yang palsu yang mana? Man yu minu. Terus ada nongol tasydid di atas ya.
Nah, hukum idgham ini kenapa dibilang palsu? Palsu ini bukan istilah di buku-buku tajwid ya. Ini tuh istilah aku yang buat tuh istilah palsu ini. Maksudnya apa? Ada dan tidak adanya dia tetap harus idgham. Masyarakat kita tuh kan kadang dia mau idgham kalau ada tasydid. Nggak ada tasydid tuh dia nggak mau idgham. Cara bacanya. Nah, makanya aku bilang ini palsu. Ada dan nggak ada. Karena kan nggak ada di Al-Quran Madinah. Tasydid pada idgham tuh nggak ada. Dia lihat apa standar, apa ketemu apa. Nun mati bertemu ya, ya udah idgham. Tapi kalau di Quran Indonesia dan beberapa negara Asia, kita jadi ada tambahan simbol yang memudahkan kita. Ya wajar aja lah kan, kita nggak tahu. Idgham itu kan bahasanya orang Arab. Dikasihlah tasdid supaya kita lebih mudah memahami bahwa, oh harus masuk nih bacaannya nih. Gitu. Harus lebur. Nah, kalau perkara palsu dan asli udah diketahui kayak gini, akhirnya kita masuk lagi tuh ke idgham syamsi. Ad-duha. Ini idgham kan? Tapi juga kalau kita mau masukin lagi palsu asli kan jadi bingung karena kasusnya beda. Bukan pertemuan huruf yang akhirnya melebur. Nah, nanti, oh, A harus melebur ke bod ya? Enggak gitu juga konsepnya. Beda sama yang ini. Ini kan yang dimaksud lebur ya hilang bunyinya. Tapi juga kita nggak bisa bilang ini hilang. Karena konsepnya beda rumus. Al ketemu huruf syamsiyah. Yang disebut huruf syamsiyah itu kan huruf-huruf yang belakang al ini, bukan alnya yang disebut syamsiyah. Al bertemu huruf syamsiyah. Al bertemu huruf komariyah. Tapi aku nggak menggunakan istilah begitu. Aku bilangnya al bertemu huruf bertasydid. Atau al bertemu huruf al yang disukunkan lamnya untuk komariah. Terus kata siapa? Kata final, saya pikir lamnya satu sukun, satu lagi itu. Itu yang kayak gimana? Kayak gini, ini bukan? Wal laili. Kayak gini nggak? Ini benar nih, lamnya dua. Tapi kalau alladzi, lamnya satu doang. Ini tasydid asli. Nah, kalau misalnya kita bicara tasydid asli, kan tasydid asli yang di idgham itu kan tasydidnya palsu. Berarti ini bukan idgham syamsi dong. Makanya jangan dikawinin nih teori palsu asli tiba-tiba disambungin ke sini. Bertolak belakang. Makin pusing nggak? Iya, Kalau Ustazah. makin pusing. Pusing Oke, tandanya Ustazah. ada yang bereaksi. Nah, makanya kalau dibilang palsu asli malah beda jalurnya. Iya. Iya, saya kira yang sama kayak yang walaili itu, Ustazah. Kalau walaili idgham syamsi benar. Iya, iya. Tapi Ternyata kalau ini waladi beda lagi konsep modelnya. iya. Iya, iya, iya. Iya, Makanya Ustazah paham, Ustazah. ya, makanya di sebagian buku alladzi allati itu tidak termasuk idgham syamsi. Karena lam yang ke 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 yang bersatu dengan hamzah alnya itu nggak jelas yang mana. Alhamdulillah teman aku mau nungguin sampai jam 9 baru aku ke situ. Makasih loh doa-doanya loh. Makbul nih memang. Ada yang anak yatim kah di sini? Oke. Sekarang
pada saat kita sudah baca buku, kemudian ada perbedaan pendapat, nggak apa-apa ya guys, eh, disadari bahwa itu berbeda, ya, disadari dulu bahwa itu berbeda. Tapi tolong jangan menolak perbedaan itu. Konfirmasilah dulu kalau memang penulisnya masih hidup. Atau bawalah kebingunganmu itu ke tempat belajar untuk dibahas. Jangan, aku nggak akan bosan ingetin. Jangan menyalahkan orang hanya karena kita berbeda pendapat. Boleh jadi dia lebih tahu dari kita. Kita masih anak bawang di keilmuan ini. Jadi di dibukalah kelapangan hatinya untuk menerima perbedaan. Sebagaimana doa kita kan, lapangkan hatiku, termasuk kelapangan dalam menyikapi perbedaan. Sama kayak allati, wallati. Itu ada sebagian yang menyatakan ini bukan idgham syamsi. Ada yang menyatakan ini idgham syamsi. Bukan perkara mana paling benar dan mana yang salah. Tapi ketahuilah ada perbedaan pendapat. Itu aja. Jadi tugas kita tuh nyampein aja yang beda. Kalau misalnya ditanya, kamu pilih yang mana? Ya aku memilih menyampaikan ini dua-duanya karena tugasku menyampaikan. Ya nggak ini dong, nggak punya pendirian dong. Kalau ada yang julid kayak gitu ya, nggak punya pendirian dong. Oh bukan begitu. Aku menyampaikan keduanya. Ini kan secara teori berbeda. Selama bacaannya sama, emang kenapa? Kan cara bacanya sama. Beda teori mah nggak apa-apa. Yang masalah adalah udah beda teori, beda lagi cara bacanya. Nah, itu baru masalah. Tapi nanti kalau diulik-ulik lagi, beda cara baca, salah atau dia lagi beda kiroat nih. Imamnya beda nih. Jadi tuh jangan sampai buru-buru. Kok dibacanya gitu? Nanti yang ada dengar wadduha jadi wadduha, terus yang wadduhanya dianggap aliran sesat. Padahal kita yang belum belajar ilmu kiroat sab'ah. Gitu. Gitu ya, guys. Tapi Semoga Ustaz, Allah... Gimana? mohon maaf. Mm-mm. Kalau misalkan di masyarakat itu sendiri sudah terbiasa dengan alladzi atau allati itu dihukumi dengan idgham syamsi, kita ikut saja Ustazah. Kan, Terkadang kan masyarakat ada. suka tidak menerima perbedaan. Jadi karena dari guru sebelumnya juga ini idgham syamsi gitu. Kenapa Hmm. ini beda? Kayak Gak gitu. apa-apa, Jadi Bu. nanti kita Gak apa-apa, Bu. Bilang aja. Gak apa-apa, Bu. Emang benar itu ada yang bilang idgham syamsi. Tapi ada lagi idgham syamsi yang lain. Jadi nggak disalahin. Ditambah pemahamannya. Nggak disalahin. Soalnya kita tuh, kehidupan itu kan banyak warna ya. Tapi kita selalu dikasih tuh kayak hitam putih. Kayak nggak ada campuran gitu, nggak ada. Makanya kita terbiasa tuh menjust apa ya, judging lah ke orang. Kalau dia ini, oh dia pasti gini, dia pasti gini. Padahal kan ada seninya lah. Nah, ini bukan menyalahkan, bukan membenarkan, tapi menambah pemahaman mereka. baik. Gitu. Kalau udah dikasih tahu dia nggak mau milih kita, ya udah itu bukan masalah kita. Tugas kita kan beres nyampein doang. Nanti kalau dia baca salah, benerin. Ini kan perbedaan teori. Perbedaan teori itu nggak usah terlalu dipermasalahkan. Perbedaan cara baca baru dipertanyakan. Bukan dipermasalahkan juga. Dipertanyakan. Kenapa? Apa jawabannya? Oh, kiroat. Berarti benar. Tapi kalau dia, aku salah nih. Terus dia
malu mengakui salah dan dia bilang ini kiroat. Nah, itu yang dosa. Soalnya ada yang kayak gitu. Dia malu banget karena dia udah punya prestasi. Terus dia baca salah. Gak mau ngakuin kalau itu salah. Terus dia bilang, kalau ada yang sadar tadi aku salah, bilang aja itu kiroat ya. Kan kurang ajar ya. Astagfirullahalazim dah. Gitu. Nah guys, aku di sisa-sisa energi. Hari ini banyak banget yang one on one. Alhamdulillah. Ustazah, Gimana? kalau kiroah asyarah itu setahu Ustazah itu baca huruf ta dan ka itu tidak hams atau bagaimana Ustazah? Aku belum belajar lagi untuk eh, fa dan fa ya. Ka dan ta. Oh, kaf dan ta. Ya. Hmm, kalau untuk dari sudut pandang kiroat asyroh, aku nggak tahu. Belum belajar. Tapi yang aku bisa jelaskan sekarang adalah secara umum, ulama tajwid itu atau ya bahasa bahasa sederhananya lah, ada dua pendapat, ada dua aliran tentang penempatan hams. Satu, hams itu dimiliki oleh 10 huruf kan? Yang fahatsuhu syakhsun sakat itu yang disingkat. Nah, mengenai huruf selain ta dan kaf, itu pemberian hamsnya kan otomatis ya. Kan kita nggak bisa tuh bilang ha tanpa ada hembusan angin. Kan bahan dasarnya angin ya kan. Terus kita nggak bisa bilang kho tanpa ada hembusan angin. Kalau nggak ada hembusan angin kan jadinya kok. Nah, si 8 huruf itu kan secara otomatis. Sedangkan sita dan kaf ini kan harus manual ya kan. Kalau nggak dikeluarin anginnya kan dia nggak lemes ya hurufnya. Jadi kenapa akhirnya at at ada yang membaca ats, ada yang membaca ach. Ada yang berpendapat bahwa oh itu mah pas pas mati doang baru dikasih hamsnya. Pas hidup mah nggak usah. Pas dia harokat tuh nggak perlu ada hams. Itu pendapat pertama. Jadi hanya pada saat mati doang dikasih hams. Ini khusus 2 huruf ya, ta dan kaf. Sedangkan pendapat yang kedua adalah mau dia mati, mau dia hidup, karena huruf itu menempel dengan sifatnya, dia tetap harus dikasih. Cuma kadar saat hidup berbeda dengan kadar saat mati atau sukun. Perihal nanti apakah di kiroat asyroh itu nggak ada hamsnya? Itu nanti harus belajar kiroat sih. Aku nggak berani ngadi-ngadi. Gitu Ayu, ya. Coba tanya ke guru kiroatnya. Soalnya aku belajar kiroatnya juga belum dalam banget. Dan Bukan, belum lama. saya saya kan belajar ada satu metode atau boleh saya sebutkan metodenya Ustazah? Boleh. Apa tuh? Metode Ustazah tahu atau teman-teman tahu juga. Umi. Ustazah boleh dibuka videonya kalau Ustazah nggak kelihatan orangnya. Aku kelihatan. Gimana? Ya metode Umi karena Hmm. saya saya baru tinggal juga di Samarinda kan sebelumnya di luar Samarinda lah. Nah, jadi di sini tuh ada tuntutan kalau kita mau ke lembaga itu, misalnya mereka pakai metode UMI, ya kita harus punya sertifikasi UMI. Begitu juga dengan metode-metode yang lainnya, tilawati, kiroati. Nah, jadi saya belajar nih metode UMI, alhamdulillah lulus tashih. Nah, jadi di metode UMI ini ternyata huruf kaf dan ta itu tidak boleh dihamskan ketika hidup. Ya, itu kan yang tadi aku bilang, ada separuh pendapat ya, kalau hidup enggak, kalau mati doang yang kedengeran, gitu. Iya, Enggak apa-apa, yuk. Enggak apa-apa. Yang menjadi permasalahan adalah kamu enggak open video. Kenapa? iya Kak. Coba, Oh jadi, maaf Ustazah. ya enggak apa-apa. Baca.
Jadi permasalahannya apa? Nanti aku salah nggak kalau aku nggak kasih hams gitu. Ya, permasalahannya dari dulu ya saya juga pernah belajar sama Ustazah dulu pas kuliah kan. Setahu saya itu ta dan ka itu dihamskan walaupun mati atau hidup. Iya, gini aja, kayak tadi Kak Final di awal. Aku kan bilang, ada yang ro itu ro terbuka mulutnya. Ada yang Oh, ro dengan O-nya jelas. Ya, nggak apa-apa, itu ada dua pendapat ya. Sama kayak ko, jangan ko, tapi ko gitu. Tapi ada juga yang terlalu terbuka, kak. Jadi kayak pudar huruf O-nya. Kak Final ini menurut kuping aku dan mulut aku dan mata aku, Kak Final tuh terlalu terbuka. Jadi tebalnya itu pudar. Makanya treatment awal nih ya, treatment awal O aja dulu. Tapi untuk sebagian orang, mau treatment awal, mau treatment tengah, mau akhir, nggak boleh kalau ada O. Jadi caranya adalah ketika kamu di mana, ikuti dulu aja dengan standar yang ada di majelis itu. Kalau lagi sama guru-guru Umi, ikuti metode Uminya. Toh, Berarti nggak apa-apa ya Ustazah? kalau aku pribadi, aku nggak bisa bilang nggak apa-apa. Tapi aku mengakui ada dua perbedaan. Tapi aku punya pilihan. Aku punya pilihan menggunakan yang hidup dan mati ada hams. Cuma kadarnya dikurangi. Gitu. Kalau hidup mungkin dia cuma terdengar ta. Tapi juga kuping aku mendengar guru-guru yang hams di awal di hidup dan mati itu sama kadarnya. Tapi lebih banyak yang kadar mati lebih kenceng. Bahkan berubah bunyinya, bukan lagi angin, tapi huruf S, huruf C, gitu. Saran aku ke Ayu maupun teman-teman lain di luar sana, kalau lagi belajar metode apa, ikhlas dan tulus ikuti metodenya. Praktikkan sesuai maunya. Yang penting, tidak berlebihan, itu aja. Jangan sampai benar-benar hilang banget, sampai si tak tuh kering banget gitu, tak kasar. Tapi juga jangan kelebayan lagi sampai watakulu. Ya kan nggak gitu juga. Intinya nggak berlebihan aja. Nggak, saya tuh ngerasa bimbang aja Ustazah. Kalau misalnya kayak apa ya, kalau bahasa buruknya itu kayak munafik gitu. Misalnya di metode ini bacanya begini, nanti ke metode ini bacanya begini. Soalnya saya senang aja coba-coba ngikutin itu metode-metode itu. Oke. Sementara ini gitu dulu aja komentarku. Perihal galaumu nanti bahas di one on one. Belum pernah one on one sama aku kayaknya. Udah 1 bulan Kemarin belajarnya. ngajuin jadwal beberapa kali nggak pernah ini ACC, Ustazah sibuk. Ya Allah, aku lagi yang disalahin. Oke, ngomong ke coachnya ya, ajukan lagi jadwal. Mumpung aku belum sibuk, yang si aku ini paling sok sibuk. Ya udah, gitu dulu guys, gitu dulu ya. Ustazah. Aku ketemu orang dulu, takut kemalaman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih guys. Foto dulu nggak? Foto dulu tapi aku kirimnya ntar ya. Assalamualaikum lagi. 1, 2, 3. Tahan, tahan, tahan. 1 kali lagi ganti senyumnya. 1, 2, 3. Oke, segera jadwalkan one on one ya. Terima kasih banyak guys. Kalau bisa jangan sore ya. Di Sawangan setiap sore tuh geluduk. Jadi beberapa kali ini ditunda terus jadwalnya. Karena takut aku kalau menyalain elektronik di saat petir dan geluduk. Oke guys, selamat istirahat semuanya. Assalamualaikum. Makasih banyak Waalaikumsalam Ustazah. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama